Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat semua ya, dan saya doakan tentunya sukses semua buat kalian. Amin. Secangkir kopi jangan lupa kawan ya, untuk menenangkan pikiran kalian. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi serta ketenangan hati. Amin, mantap ya. Semoga dompet kita aman semua teman-teman ya. Semoga dompet portofolio kita dan tentunya yang paling penting adalah mental jiwa raga kalian aman terkendali ya. Oke teman-teman ya, kali ini kalau kita lihat market secara luasnya memang belum menunjukkan perform yang cukup positif teman-teman, mengingat kalau kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman gila ini ya, gila ya. Oke, kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk parameter ya kan. Perform daripada Bitcoin dominance teman-teman ini cukup krusial, cukup tinggi, di mana dia udah sebenarnya udah menyentuh di area 64 persenan teman-teman ya. Terjadi sedikit reject ya. Kali ini berada di area 63,99%. Nah, inilah yang mengakibatkan nih altcoin itu nggak memiliki apa ya, bisa dikatakan lemah sahwat gitu ya kawan, karena Bitcoin dominance ini terlalu apa ya, naiknya nggak ngotak juga gitu teman-teman ya. Kita berharap sebenarnya adanya triple top ya teman-teman ya. Adanya triple top ini bisa menghambat ya kan kenaikan daripada si Bitcoin dominance ini, biar dia junam ya sampai di kisaran kepala 40 persenan atau 30 persenan. Cuman kalau kita lihat di sini ya, performnya dia masih kuat gitu untuk mengalami kenaikan persentasenya. Mungkin bisa sampai di area 65% kembali ya. Ingat konteksnya, saat Bitcoin dominance ini menguat, maka kita akan melihat price daripada altcoin itu melemah kawan ya. Apalagi didukung dengan Bitcoin price-nya itu yang melemah juga, atau bisa dikatakan konsolidasi. Kalian bisa lihat tabelnya. Ini hukum alam ya. Ini hukum alam, hukum sektor kripto seperti itu. Bitcoin dominance menguat, price Bitcoin lemah, ya udah altcoin lemah sahwat gitu teman-teman ya. Ini penghalang utama teman-teman, yang dimana altcoin belum mengalami perform yang cukup positif kali ini ya. Semoga saja Bitcoin dominance lekas mengalami cunam. Oke, cunam ya. Oke, mungkin sampai Palung Maria. Aku malah seneng nih kalau Bitcoin bisa ke situ. Waduh, oke ya. Semoga saja dalam waktu dekat kawan ya. Oke, kali ini kita akan membahas perihal Pi Network kembali kawan ya. Oke, secara time frame daily-nya gitu kan, Pi Network itu koreksi 0,08 persenan teman-teman ya. Untuk 7 hari terakhir dia masih bullish sebenarnya di area 2,43% ya. Untuk monthly, bukan monthly ya. Oke, iya monthly. Monthly dia masih dalam kondisi bearish 47 persenan. Secara overall-nya dia bearish sekitar 66,60% dari all time high-nya teman-teman ya. Jadi Pi Coin ini turun 66,6% itu dari harga tertingginya. Sebenarnya ini koreksi yang cukup wajar, Kenapa saya bilang ini wajar teman-teman ya? Kita ketahui sendirilah ya, Picoin ini membagikan atau mendistribusikan koinnya terhadap para minernya. Walaupun belum 100% para miner itu menerima alokasi teman-teman ya. Akan tetapi kan di situ terjadi yang namanya aksi jual. Jadi kenaikan dan penurunan daripada Picoin ini teman-teman ya. Saya kira ini cukup sehat juga ya kan. Apalagi kalau kita mengacu pada beberapa perkembangan yang dimana utilitas daripada Picoin ini kan ada peningkatan ya, ada peningkatan walaupun lambat. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari circulating supply teman-teman, untuk Pi Network itu berada di area 6,9 billion token. Jadi ada penambahan kembali karena setiap hari teman-teman ya, Picoin ini akan terunlock, akan terbuka ya. Jadi supply yang beredar itu akan semakin bertambah setiap hari, yang dimana ini yang menekan kenaikan daripada Picoin saat ini teman-teman ya. Dan semoga saja suara komunitas Picoin yang menginginkan mekanisme burning untuk Picoin itu segera terjadi. Itu akan membantu cukup positif ya untuk price harga, atau mempertahankan harga biar nggak turun dan turun terus. Nah, ada beberapa poin yang penting juga teman-teman yang harus kalian ketahui. Nah, jadi di sini teman-teman ya, seberapa tinggi harga koin Pi jika bank-bank, kita berbicara perbankan kali ini teman-teman ya, jika bank-bank besar mulai menggunakan jaringan Pi. Nah, ini menarik teman-teman ya, ini menarik. Apakah ini bisa terjadi? Ya, I don't know, ya kan. Segala sesuatu dalam sektor kripto itu bisa terjadi bro ya. Intinya tetap disclaimer Dior ya. Oke.
Jelajahi seberapa tinggi harga daripada Pi Network akan naik jika bank-bank besar mulai menggunakan Open Mainnet dan Open Pi Coin. Nah, jadi komunitas Pi Network optimis bahwa proyek ini akan menarik minat institusi. Jika ini terjadi, harga Pi Coin siap untuk mengalami rally eksplosif dan mungkin merebut kembali posisi sebagai salah satu dari 10 mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Nah, jadi kalau market cap daripada Picoin itu bisa kembali lagi masuk dalam sektornya 15 besar ya, kembali menduduki ke peringkat 11, mungkin harganya akan jauh lebih mantap jiwa ya kan. Jadi analis harga jaringan Pi jika bank-bank teratas mulai menggunakan jaringan Picoin gitu teman-teman ya, atau Pi Network telah mengalami tekanan menurun dalam beberapa minggu terakhir. Faktor-faktor seperti token unlock ini memicu penurunan harga teman-teman ya, dan kekhawatiran tentang transparansi juga. Karena kalau kalian cek di PiScan teman-teman ya, di situ kan setiap hari ada unlock. Hari ini pun ada unlock teman-teman, besok ada unlock ya. Jadi setiap hari ada unlock teman-teman ya. Oke, telah mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan kurangnya minat baru dari pembeli juga ya kan. Nah, bagaimana untuk menyiasati ini? Ya, bagaimana untuk menyiasati biar para pembeli baru itu mau masuk? Ya, stop unlock dulu, teman-teman ya. Stop unlock. Ya, mungkin dalam kurun waktu 2 tahun di unlock sekali, ya dengan jumlah unlock yang tidak banyak atau setahun sekali gitu ya. Itu akan apa ya? Bisa dikatakan membuat para investor baru itu enggak was-was juga. Nah, di sini, namun Pi Network juga telah memperluas kehadirannya di Amerika Serikat setelah ditunjuk sebagai anggota afiliasi Stanford. Oke, nah ini perkembangan yang cukup menarik nih. Picoin juga memasuki pasar real estate Amerika Serikat, teman-teman ya, senilai triliunan dolar setelah diadopsi oleh Zito Realty yang berbasis di Florida. Nah, ini adalah salah satu adopsi yang cukup bagus ya untuk Pi Network di masa mendatang. Nah, kejadian-kejadian ini telah memicu spekulasi bahwa token Pi Network akan menarik perhatian bank-bank terkemuka Amerika Serikat, termasuk ada JP Morgan dan Bank of America. Jika bank-bank ini mengadopsi Pi Network untuk mengintegrasikan blockchain dalam layanan seperti pembayaran, pengiriman uang, harga Picoin itu diprediksikan akan melonjak ya. Grok3 teman-teman ya juga memperkirakan bahwa jika bank-bank besar mulai menggunakan Pi Network, harga akan melonjak hingga $30 dinyatakan. Ya kan? Gila nggak nih $30 bro ya? Tapi kita nggak mulu-mulu lah ya, Picoin harus ke $30, kita juga realistis kali ya. Karena untuk saat ini price target kita adalah di area 5 sampai $10 itu udah lebih dari cukup gitu teman-teman ya, dengan circulating supply yang cukup banyak kali ini. Nah, perkiraan moderat sebesar $10-30 itu masuk akal jika bank mengintegrasikan Pi untuk kasus pengguna yang signifikan, sejalan dengan beberapa prediksi para analis. Prediksi para analis Pi Network itu yang bullish ini dapat tercapai karena proyek ini dengan cepat diadopsi seluruh industri Web3 setelah kemitraan baru-baru ini dengan banksnya ya, dan integrasi dengan Chainlink Data Stream. Sementara itu, analis populer dari altcoin baru-baru ini menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang akan mencegah harga Picoin jatuh adalah adopsi institusi. Namun ini juga berpendapat bahwa blockchain harus mengalami peningkatan agar hal ini bisa terjadi. Nah, harga koin Pi sendiri mempertahankan dukungan memantul pemulihan. Jadi ya intinya untuk saat ini Picoin itu kan berada di area 0,6 ya. Yang kemarin terbawa FOMO juga saat Picoin launching, saat Picoin di area $3 atau 2, sekian dolar. Mungkin teman-teman semua saat ini masih dalam kondisi sangkut, sangkut gitu bro ya. Oke lah, walaupun begitu teman-teman ya, kalau Picoin ini menunjukkan perform dan adopsi massal itu terjadi, ya salah satunya bisa listing ke dalam exchange Binance, itu akan membantu lah ya kepercayaan para investor teman-teman ya. Itu akan sangat-sangat membantu ya. Semoga saja dalam waktu dekat Pi ini bisa listing ke dalam platformnya Binance gitu ya. Dan tetap ya target daripada Picoin sendiri mungkin akan menyentuh di area $3-5. Semoga saja bisa terjadi di kuartal kedua ini teman-teman ya, dan paling lambat semoga di kuartal ke-3 di awal-awal ya. Oke, mungkin ini dulu ya, intinya tetap disclaimer ya teman-teman ya. Nanti kalau udah mulai naik ya, jangan buru-buru masuk juga. Kalau kalian ingin masuk sih sebenarnya dengan koreksi seperti ini momen yang pas ya. Kalau naik waktunya taking profit lah ya. Oke lah ya, tetap disclaimer dan salam.